Baik, pada video kali ini saya menjelaskan mengenai solusi dari Sophos Endpoint Protection, khususnya untuk fitur Data Loss Prevention atau disingkat DLP. Nah, sekilas apa itu Sophos Endpoint Protection? Jadi ini adalah sebuah solusi dari Sophos untuk memproteksi perangkat endpoint seperti komputer PC, laptop, dan juga mobile atau smartphone. Kemudian mendukung berbagai platform operating system seperti Windows Client, contohnya Windows 10, Windows 11 ya, jadi minimalnya adalah Windows 10. Kemudian juga Windows Server, macOS, Linux, Android, dan iOS. Lalu fungsi utamanya sendiri pada Sophos Endpoint Protection ialah untuk melindungi perangkat endpoint ya, yaitu yang sudah disebutkan ini ya, dari serangan-serangan seperti pembobolan, penyusupan, ransomware, dan juga berbagai virus malware yang canggih, dan juga mencegah jangan sampai terjadi kehilangan data. Berikutnya, apa itu Data Loss Prevention atau disingkat DLP? Jadi Data Loss Prevention atau DLP ialah sebuah fitur untuk melindungi kebocoran data sensitif atau data rahasia milik perusahaan atau organisasi agar jangan sampai terkirim ke pihak eksternal atau sampai tersebar ke internet. Nah, manfaat utama dari DLP itu sendiri ialah membantu organisasi menjaga informasi sensitif dan rahasia seperti data pelanggan, kekayaan intelektual, catatan keuangan atau catatan transaksi, dan juga rahasia dagang. Karena dampak bila mana terjadi pelanggaran atau kebocoran data memiliki konsekuensi serius, termasuk seperti kerugian keuangan ya, untuk membayar ganti rugi, membayar tuntutan hukum, dan juga bisa berdampak pada kerusakan reputasi nama sebuah organisasi. Nah, berikutnya adalah 3 cara fitur DLP dari Sophos untuk mendeteksi data sensitif. Yang pertama adalah mendeteksi berdasarkan tipe file ya. Jadi mendeteksi tipe file berdasarkan extension, misalnya file image atau gambar yang extensionnya JPG atau PNG, kemudian file dengan extension audio video, file dokumen Office ya, Word, Excel, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan deteksi berdasarkan nama file ya. Jadi ini murni hanya berdasarkan nama file saja, kita harus mendefinisikan nama file yang ingin diproteksi. Kemudian deteksi berdasarkan isi konten ya, yang berisi kata kunci tertentu, misal data rahasia, kode nasabah, nomor induk pegawai, atau berdasarkan regular expression, misalnya pola kode data pasien ya. Jadi pola kode data pasien itu mengandung sekian angka digit ya, pola kode transaksi atau kode invoice, dan seterusnya. File rule berdasarkan tipe. Nah, ini adalah contoh screenshot ya, konfigurasi settingan untuk file berdasarkan tipe ya. Jadi ini kita definisikan file tipenya, yaitu untuk mendeteksi file kategorinya extensionnya image dan plain text. Kemudian destinasinya, jalur keluarnya yang akan diperiksa, yaitu untuk aplikasi-aplikasi kategorinya internet browser, email client, instant messaging, internet browser untuk eksternal prosesnya, voice over IP, dan juga external storage. Kemudian firewall berdasarkan nama file. Nah, ini dia untuk nama file. Di dalam menu ini kita harus mendefinisikan betul-betul nama filenya yang sama persis ya. Jadi nama file yang ingin diproteksi agar jangan sampai terkirim keluar. Ini contohnya adalah perjanjian kontrak .docx ya. Jadi khusus untuk nama file ini harus sama persis ya. Bila mana ada berbeda sedikit ya, tidak bisa dideteksi oleh DLP-nya ini. Berikutnya adalah
isi konten berdasarkan kata kunci ya. Nah, ini berdasarkan kata kunci kita definisikan, contohnya adalah confidential, kata-kata private, rahasia, dan juga kombinasi string, huruf dan angka ABC XYZ 1 2 3 ya. Kemudian isi kontennya berdasarkan regular expression ya. Jadi di sini sudah dimasukkan juga mendukung untuk isi konten berdasarkan regular expression, di mana ini khususnya untuk mendeteksi kode dengan awalan MRN ya, minus kemudian 6 digit angka. Jadi bila mana terdapat kode MRN minus 6 digit angka, maka itu akan dideteksi sebagai isi konten yang tidak boleh keluar dari lingkungan organisasi. Nah, dari keempat macam ini yang sudah saya jabarkan, yang lebih direkomendasikan adalah isi konten berdasarkan kata kunci atau berdasarkan regular expression ya. Berikutnya adalah live demo Sophos Endpoint fitur, khususnya untuk fitur DLP. Nah, ini saya langsung masuk ke policy-nya. Saya perlihatkan menu policy-nya untuk data loss prevention ya. Jadi untuk video ini topik bahasannya hanya untuk khusus fitur DLP ya. Kita masuk ke dalam ininya, policy-nya, dan di dalam policy ini sudah di-assign berdasarkan nama user ya. Nama user. Kemudian, nah ini rule-nya ya, rule aturannya sudah didefinisikan berdasarkan nama file, berdasarkan tipe file yang tadi sudah ditunjukkan, yaitu tipe file image dan juga file text. Kemudian ini yang untuk regular expression-nya yang mengandung MRN dan juga kombinasi 6 digit angka, dan juga ini yang berasal keyword ya, ada kode private, confidential, dan seterusnya. Nah, di dalamnya ini kalau kita periksa misalnya salah satunya ya, untuk regular expression, nah ini action-nya atau tindakannya adalah block transfer ya. Demikian juga yang untuk yang lainnya sama juga, semuanya di set block transfer. Oke, saya langsung ke demokan ke komputer klien ya. Jadi ini komputer klien yang sudah terinstall agentnya Sophos Endpoint Protection ya, sudah terinstall agent Sophos Endpoint Protection. Di sini sudah saya siapkan data-data filenya ya, sudah saya siapkan data-data filenya. Nah, ini contohnya ada file image ya, PNG, image PNG ya, sukses di blok ya, PNG. Jadi ini rule untuk berdasarkan kategori file extension ya. Oke, error ya, tidak sukses, kita tidak berhasil mengirimkan masuk ke dalam body email ini. Kemudian saya lanjut ke demo yang kategorinya tipe file ya, konten ya, konten berdasarkan konten, isi konten berdasarkan keywordnya, kata kuncinya. Ini saya buka dulu dokumennya, dokumen PDF. Nah, isinya ini ya, ABC XYZ 123 yang sudah didefinisikan sebagai kata kunci di dalam policy DLP-nya. Jadi kalau bila mana dokumen ini mengandung kata kunci ini yang sudah didaftarkan, maka akan dideteksi oleh policy DLP dan akan terkena di aksi tindakannya ialah di blok. Ini saya close dulu. Ini saya kirim, attach. Ya, sukses di blok ya, file PDF-nya was block ya. Oke, ini saya
silang. Berikutnya adalah untuk dokumen yang mengandung regular expression ya. Nah ini dia dokumennya. Nah ini ya dokumennya mengandung kode MRN dash, habis itu kombinasi angka 6 digit ya. Jadi bila di dalam dokumen ini mengandung kombinasi terdapat kode string MRN minus kemudian 6 digit angka, maka ini sudah dideteksi sesuai dengan policy yang sudah didaftarkan berdasarkan regular expression. Oke, saya coba kirim. Ya, file PDF-nya muncul tadi ya, attachment ya, file PDF-nya was block ya. Oke, sekarang kalau kita lihat di event log-nya, ini di komputernya ya, kita cek. Nah ini ya, a block transfer action was taken ya, jam 5.34 sore ya. Ya, nama filenya demo test data -5.pdf ya. Itu juga tadi yang DLP -AB ya, hingga sukses diblok. Jadi semua aksi-aksinya ini akan dicatat oleh Sophos Endpoint Protection. Nah, salah satu keunikannya bila mana kita ingin mengimplementasikan DLP ini untuk di saat-saat awal, kita bisa berlakukan agar tidak terlalu ketat dan juga tidak membuat panik dari sisi end usernya. Contohnya adalah ini ya, kita bisa buat tindakannya yang nomor 2 ya, yaitu allow transfer if user confirm ya. Oke, kita pilih ini, next rule, finish. Jangan lupa di save. Oke, selesai di save, kita balik lagi, cari file yang berdasarkan keyword. Ini ya, file yang berdasarkan keyword, saya kirim. Nah ini ya, jadi kalau pilih tindakannya yang nomor pilihan opsi yang paling tengah itu akan meminta konfirmasi ya, allow transfer if user confirm. Nanti di sini kasih pilihannya, apakah Anda yakin ya untuk mentransfer file ini ya, apakah block atau allow ya. Jadi ini dibuat bila mana dari pihak user belum mengetahui atau secara tidak sengaja bahwa file PDF ini berkategori data sensitif atau berkategori data rahasia ya. Sehingga nanti keputusan akhirnya kita serahkan kepada end user, apakah file ini tetap mau dikirim atau diblok. Bila mana ini di allow, ini di allow, tetap akan dicatat oleh Sophos endpoint-nya ya. Jadi efek dari walaupun usernya memilih allow, tetap akan dicatat. Nah ini kita akan lihat di sini. Balik lagi ke event log-nya. Nah ini dia ya, jam 5.36, allow transfer on acceptance by user, action was taken ya. Rule name-nya keyword ya, nama filenya ab.dlp1-ab.pdf ya.
Demikian untuk penjelasan mengenai fitur dari Sophos Endpoint khususnya untuk fitur DLP ini. Semoga bermanfaat. Bila mana dari teman-teman dan rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan komen ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.